Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video. Assalamualaikum, halo saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini ya. Bagi teman-teman baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan teman-teman untuk meraih rumah impiannya segera. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, kita mau bahas bagaimana sih cara pembuatan pondasi footplat dengan seluf gantung. Dan apa aja sih manfaatnya, dan apakah itu bisa menghemat biaya pembangunan rumah teman-teman, dan apakah aman. Oke. Oleh karena itu, ayo kita review. Let's go! Oke teman-teman, nah di belakang saya ini ada rumah tipe 36 ya. Jadi rumah tipe 36 yang dibangun dengan menggunakan pondasi footplat, atau di Indonesia mungkin istilahnya disebut dengan cakar ayam. Jadi footplat sendiri itu adalah bagaimana kalau misalkan kita membangun rumah, untuk bawahnya itu ya digali kurang lebih di 1 meter, itu berbentuk pondasi seperti footplat. Nah jadi gambarnya di sebelah sini. Nah itu yang menopang atau menahan beban bangunan. Nah kalau kita lihat ya, jadi di sini di pondasi footplat ini itu punya beberapa kelebihan teman-teman. Kelebihan pertama adalah dia lebih mempercepat untuk pengerjaan. Jadi pengerjaannya itu tidak harus semuanya dikasih pondasi batu kali. Nah fungsi pondasi batu kali sendiri itu fungsi utamanya adalah menahan tanah ketika tanah ada di dalam itu supaya tidak bergerak atau tidak keluar dari bangunan tersebut. Dan fungsi kedua adalah untuk batu kali memang agak menahan sedikit daripada beban bangunan, tetapi sebenarnya yang menahan beban bangunan adalah struktur teman-teman. Nah di sini adalah struktur ini adalah namanya seluf, dan yang dari vertikal dari bawah ke atas itu namanya kolom. Nah kolom ini sebenarnya itu harus besinya tuh harus tidak putus teman-teman, seperti ini ya. Jadi dari atas sampai ke bawah itu tidak boleh ada putus dan tidak boleh di stack atau disambung, karena memang itu kekuatannya dari situ. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini titik-titiknya kan di sini tidak ada batu kalinya, teman-teman. Nah, itu apakah berbahaya? Enggak. Karena memang yang menahan beban itu adalah di sininya. Nah, untuk pengaplikasian daripada seluf gantung ini itu ada beberapa metode, teman-teman. Jadi untuk metode pemasangannya sebenarnya ketika ini dicor dengan semen dengan pasir dan juga batu split, perbandingan 1-2-3 ya, 1 semen, 2 pasir dengan 3 batu split. Dan ini ditunggu pengeringan kurang lebih selama 7 hari sudah kering, sudah bisa dilepas. Tapi untuk kering maksimal, untuk kekuatan maksimal itu menunggu kurang lebih 28 hari sehingga cor-corannya itu matang, teman-teman. Nah, di seluf gantung ini itu kita anggap aja dari ini kurang lebih lebarnya 3 meter teman-teman ya. Jadi ketika lebar 3 meter, dan ini kan ada begel kecil-kecil nih teman-teman ya. Jadi ini pakai besi 10 untuk kolomnya, dan begel kecil-kecilnya dengan besi 6 mm. Itu di 25% di sini, 25% pojok-pojokan di kolomnya ini di sini, itu untuk begelnya itu jaraknya harus lebih sempit, lebih sedikit. Jadi kalau misalkan anggap aja di sini begelnya per jarak tiap begelnya adalah 15 cm. Nah, ketika nanti 25 cm di dekat kolom kiri dan kanan atau pojok-pojoknya, itu begelnya harus berjarak 10 cm, teman-teman. Jadi karena itu menjadi tumpuan atau beban bangunan ketika ada bebannya. Jadi kolomnya itu dan selufnya ini benar-benar menahan beban secara maksimal. Dan itu harus begelnya harus lebih rapat. Nah, ini begel nih yang di sini ya, begel itu yang di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan manfaatnya sendiri, kalau misalkan kita menggunakan dengan seluf gantung dengan pondasi cakar ayam, jadi itu adalah manfaatnya adalah
hemat biaya teman-teman, karena penghematannya itu bisa sampai yang untuk rumah ini yang kami hitung itu bisa mencapai 79%. Jadi kalau misalkan menggunakan untuk pondasi footplat itu biayanya 1,2 juta untuk satu rumah ya. Sedangkan untuk dengan pondasi batu kali itu dengan harga per meternya kurang lebih per meter kubiknya Rp500.000 itu bisa 5,6 juta. Jadi penghematannya sekitar 79%. Jadi sangat menghemat. Apa kuat? Nah, logikanya gini. Kalau misalkan teman-teman pergi ke mall ataupun ke gedung-gedung, itu gedung-gedung atau mall itu tidak memakai dengan pondasi batu kali teman-teman, tapi menggunakan dengan metode yang sama, yaitu dengan cakar ayam. Ya, jadi menggunakan dengan cakar ayam atau footplat, tapi dengan ukuran yang lebih besar. Nah, jadi ini merupakan mekanisme untuk pembuatan rumah, dan insya Allah juga secara SNI untuk pembangunan juga aman, asal memang dibangun di lokasi yang tepat, yaitu di mana di tanah yang keras ataupun di tanah yang gembur juga bisa. Cuman untuk penanaman footplatnya ini, itu kalau bisa teman-teman harus mencapai dasar tanah ya. Jadi dasar tanah kerasnya sudah tercapai, baru dikasih pondasi footplatnya ya. Jadi dikasih pondasi footplat. Oke, itu mengenai dari harga dan juga mengenai dari keamanan. Nah teman-teman, saya mau kasih lihat dikit ya bahwa bentuk pondasi pondasi footplatnya seperti apa sih. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, nah ini ukurannya teman-teman, ini ukurannya 50 x 50 cm ya. Kemudian ketebalannya 20 cm teman-teman. Dan untuk ukuran kolomnya sendiri itu kurang lebih di angka 15 x 15 cm teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk rumah satu lantai itu ukuran 15 x 15 cm untuk kolomnya itu aman lah kalau misalkan ketinggian bangunannya atau dindingnya itu mencapai 5 meter. Tapi kalau misalkan mau sampai 7 meter mungkin di angka 15 x 20 cm. Nah, dengan menggunakan besi 10 ya, menggunakan besi ketebalan 10 mm, besi beton 10 mm. Tapi kalau misalkan mau rumahnya 2 lantai, teman-teman kurang lebih pakai besi 12 ya, besi beton 12 mm atau besi 13 ulir yang 13 mm. Nah, kemudian juga itu nanti kalau untuk 2 lantai untuk besar kolomnya itu usahakan di ukuran di 20 x 20 cm. Jadi lebih aman. Nah, kalau misalkan untuk yang tadi saya bilang ya, misalkan mall itu namanya kan juga ada untuk strukturnya pakai footplat, cuman istilahnya adalah pile cap namanya kalau misalkan untuk di mall atau di bangunan gedung-gedungnya. Nah, untuk kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet, nah ada juga yang untuk udah menjual untuk pondasi footplatnya itu sudah jadi, itu di harga 150.000 teman-teman. Jadi sudah dirakitin besi dengan besi 10, itu kurang lebih di harga 150.000 per satu buahnya. Nah, ini juga sama ya, untuk pengecorannya itu ditunggu kurang lebih sampai usia beton matang dari 7 hari untuk keringnya, tapi usia maksimal matangnya itu di angka 28 hari, itu baru mencapai hasil lebih maksimal. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan daripada pondasi cakar ayam atau footplatnya ini. Nah teman-teman, kalau misalkan slough gantung seperti ini ataupun slough, itu perlu dipastikan ya bahwa per maksimal itu 4 meter itu harus sudah ada kolom. Jadi kebetulan dari sini sampai kemari ini kan jaraknya kurang lebih di angka 3 meter ya, jadi masih aman. Tapi kalau lebih dari 4 meter itu udah nggak boleh, jadi harus ada kolom maksimal 4 meter. Lebih pendek lebih bagus, misalkan 3,5 meter atau 3 meter seperti ini, maka akan semakin bagus. Nah, saya mau jelaskan juga, ini tadi fungsinya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini kebetulan kenapa ini kok bisa menggantung seperti ini, karena memang posisi tanahnya ini dengan jalan itu lebih ke bawah, jadi ini belum diuruk posisinya. Nah, kalau misalkan sudah diuruk ataupun teman-teman pengen bangun rumah dengan kondisi tanahnya sudah datar ataupun sudah sesuai dengan elevasi dengan jalan itu tidak ada masalah, jadi anggap aja di sini sudah ada tanahnya. Nah, teman-teman tinggal gali aja untuk titik-titik di sini, titik-titik di pondasi footplatnya tinggal digali, terus kemudian dipasang untuk pondasi footplatnya atau cakar ayamnya. Nah, ini tinggal teman-teman bikin nih backcastingnya, jadi di kiri kanan sama di bawahnya nanti dikasih plastik, jadi air untuk daripada cornya itu nggak langsung kebuang atau kebuang ke bawah, jadi usia betonnya tuh matang sempurna gitu lah teman-teman. Jadi dikasih plastik biar airnya tuh tidak mengalir kemana-mana ya. Jadi kurang lebih seperti itu prinsipnya, memang harus tidak boleh lebih dari 4 meter baru ada kolom. Kurang lebih penjelasannya seperti itu teman-teman.
Nah teman-teman, di sini kita sekarang ada 5 orang dewasa, dan kita ini semua berdiri di slough gantung yang ukurannya 15 x 20 cm. Dan ini membuktikan bahwa slough gantung atau nanti fondasi cakar ayam yang ketika dibangun rumah itu kuat teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa ketika nanti pembuatannya sesuai dengan SNI dan juga campuran semen dan pasirnya itu sesuai, hasilnya insya Allah bagus. Oke, sekian dulu dari tips bangun rumah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.